Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Thayyib, kaifa halukunna ya akhwat? Insyaallah kullukunna bi khair. Nabda darsana min sifatil malaikah. Sifatil malaikah. Min sifatil malaikati al-khalqiyyati ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min annahum khalaqu min nurin faqala alaihi salatu wassalam. Ini udah saya bariskan ya minggu kemarin. Dari sifat-sifat malaikat min sifatin malaikatil khalqiyyati ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sifat atau ciri fisik malaikat sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min annahum khalaqu min nurin, bahwa mereka diciptakan dari cahaya. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqatil malaikatu min nurin. Khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, jadi di antara sifat atau ciri fisik yang dimiliki oleh malaikat adalah sebagaimana yang telah disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi salah satu diciptakannya malaikat dari cahaya itu merupakan salah satu bentuk merupakan salah satu ciri fisik yang dimiliki oleh malaikat. Apa tadi? Diciptakan dari cahaya. Sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim.
Kita lanjut. Wa akhbarallahu ta'ala annahu ja'ala lil malaikati ajnihatan yatafawatuna fi a'dadiha faqala subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia menjadikan sayap-sayap untuk para malaikat yang jumlah bilangannya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Allah menciptakan sayap-sayap yang dimiliki oleh para malaikat itu jumlahnya berbeda-beda. Jadi setiap malaikat itu memiliki jumlah sayap yang berbeda-beda. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya ulangi lagi. Jadi pada poin ini disebutkan bahwasannya Allah menciptakan malaikat memiliki sayap. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Ini juga termasuk ciri fisik yang dimiliki oleh malaikat. Selain para malaikat diciptakan dari cahaya, para malaikat juga memiliki sayap. Dan sayap yang dimiliki oleh para malaikat itu jumlahnya berbeda-beda. Sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya dalam surah Fatir ayat 1. Wa ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam lahu sittumi'atin janahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, jadi selain yang terdapat dalam firman Allah, terdapat pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam lahu sittumi'ah janahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, di sini disebutkan bahwa malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Hadis ini harus kita yakini karena hadis ini termasuk hadis sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjut ke poin berikutnya. Wa qad yatahawwalul malaku biqudratillahi wa qad yatahawwalul malaku biqudratillahi ta'ala
ila hayati rajulin, ila hayati rajulin kama hasala li Jibril alaihi salam hina arsalahu Allahu ila Maryam ala surati basyarin. Wa kadzalikal malaikah alladzina ursilahumullahu ta'ala ila Ibrahima wa Lut alaihimassalam kanu ala surati rijalin. Saya ulangin. Wa kadzalikal malaikah alladzina ursilahumullahu ta'ala ila Ibrahim wa Lut alaihimassalam kanu ala surati rijalin. Dan terkadang malaikat itu faqad yatahawwalul malaku, dan terkadang malaikat itu dengan kekuasaan Allah wa qad yatahawwalul malaku biqudratillahi ta'ala ila hayati rajulin, dan terkadang malaikat itu dengan kekuasaan Allah biqudratillah, dengan kekuasaan Allah saya ulangin. Wa qad yatahawwalul malaku biqudratillahi ta'ala ila hayati rajulin, terkadang malaikat itu dengan kekuasaan Allah bisa berubah bentuk menjadi manusia. Ila hayati rajulin, berubah bentuk menjadi manusia.
Kama hasala li Jibril alaihi salam, sebagaimana yang terjadi kepada Jibril alaihi salam. Hina arsalahu Allahu ila Maryam, saat Allah mengutusnya kepada Maryam ala surati basyarin, dalam bentuk manusia. Wa kadzalikal malaikah, dan begitu pun malaikat, demikian juga dengan para malaikat, alladzina ursilahumullahu, yang diutus oleh Allah ila Ibrahim wa Lut, kepada Ibrahim dan Lut alaihimassalam. Kanu ala surati rijalin, mereka semua datang dalam bentuk manusia. Nah, jadi terkadang malaikat itu dapat berubah bentuk menjadi manusia, akan tetapi itu terjadi atas kehendak dan atas kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya yang seperti yang terjadi kepada Jibril. Pada saat itu Allah mengutus malaikat Jibril kepada Maryam. Nah, akan tetapi malaikat Jibril datang kepada Maryam bukan dalam bentuk seperti malaikat. Maksudnya kalau malaikat itu kan tadi diciptakan dari cahaya. Nah, bukan. Akan tetapi malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk manusia. Dan itu semua terjadi atas kehendak, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya terjadi pada malaikat Jibril, begitu pula dengan malaikat yang lainnya. Ketika Allah mengutus para malaikat untuk datang kepada Ibrahim dan Lut alaihimassalam, mereka semua datang dalam bentuk manusia. Nah, jadi ciri yang kedua, ciri malaikat adalah dapat berubah bentuk menjadi manusia dalam poin dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Innal malaikata alamun ghaibiyun. Ini kurang baknya ya. Alamun ghaibiyun. Sesungguhnya malaikat adalah makhluk ghaib. Sesungguhnya malaikat adalah makhluk ghaib. Makhlukuna abiduna lillahi ta'ala. Mereka adalah ciptaan dan hamba Allah. Mereka adalah ciptaan Allah dan hamba Allah. Makhlukuna abiduna lillahi ta'ala. Falaisa lahum min sifatir rububiyyati. Mereka tidak sedikit pun, falaisa lahum, mereka tidak sedikit pun
min sifatir rububiyyati, memiliki sifat rububiyah, wal uluhiyyati syai', ataupun uluhiyah. Falaisa lahum min sifatir rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Mereka tidak sedikit pun memiliki sifat uluhiyah ataupun rububiyah. Bal hum ibadullahi munqaduna tamaman li ta'atillah. Akan tetapi mereka adalah hamba Allah, munqaduna tamaman, yang tunduk sepenuhnya li ta'atillah, dalam mentaati perintah Allah. Kama qala subhanahu anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maksudnya di sini adalah malaikat itu tidak mendurhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi di poin ini dapat kita simpulkan bahwasannya malaikat itu merupakan makhluk ghaib. Malaikat merupakan termasuk ke dalam makhluk ghaib. Mereka itu merupakan ciptaan Allah dan hamba Allah. Sebagaimana kita juga termasuk ciptaan Allah dan hamba Allah. Dan mereka tidak pula memiliki sifat uluhiyah maupun rububiyah, karena sifat uluhiyah dan rububiyah itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Akan tetapi malaikat ini merupakan hamba Allah yang tunduk sepenuhnya dalam mentaati perintah Allah. Jadi malaikat adalah hamba Allah yang sangat tunduk, yang sangat patuh dalam mentaati perintah Allah. Kita lanjut ke yang jim, anwa'ul malaikati wa a'maluhum, jenis-jenis malaikat dan tugasnya atau pekerjaannya dan tugas-tugasnya. Innalil malaikati a'malan yaqumuna biha.
Inna lil malaikati a'malan yaqumuna biha fi hadzal alam. Wahum anwa' walikulli naw' minhum amal faminhum. Sesungguhnya para malaikat itu, innalil malaika, sesungguhnya para malaikat itu a'malan, memiliki pekerjaan atau tugas-tugas, yaqumuna biha fi hadzal alam, yang mereka lakukan di dunia ini. Wahum anwa'un, dan mereka itu beraneka ragam. Walikulli naw' minhum amal, dan masing-masingnya memiliki pekerjaan. Faminhum, diantaranya. Jadi para malaikat itu memiliki pekerjaan yang dimana pekerjaan itu mereka lakukan di dunia ini. Nah, dan jenis-jenis malaikat itu, saya ulangin, malaikat itu memiliki pekerjaan yang pekerjaannya itu mereka lakukan di dunia ini, dan malaikat itu beraneka ragam. Dan masing-masing dari mereka memiliki pekerjaan. Jadi malaikat itu ada banyak, dan masing-masing dari mereka itu memiliki pekerjaan yang mereka lakukan di dunia ini. Di antaranya al-awwal, nah insyaallah akan kita bahas di pekan depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa langsung menjawab ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.